Sebenarnya sih paling gampang langsung ikut tesnya aja ya gitu ya. Kalau kita Oke. cari di web tuh cari aja 5 love language test tuh biasanya cari yang memang judul webnya tuh sama kayak gitu ya. Jadi memang kan mungkin banyak gitu opsi-opsinya, tapi yang langsung dari si Chapman-nya itu, dan itu gratis kok seingatku gitu. Nanti biasanya keluar dalam bentuk persentase gitu. Yang artinya memang lima love language ini hampir semua orang punya, tapi persentasenya beda-beda. Betul gitu. Jadi sangat mungkin biasanya ada 2 yang dominan gitu ya. Nanti sisanya tuh kayak berbagi rata kecil-kecil gitu. Atau mungkin bisa juga ada, ya tergantung orangnya ya, mungkin rata aja semua gitu, nggak ada yang menonjol gitu ya. Ada juga sih gitu. Jadi memang nggak usah merasa aneh kalau misalkan dites terus kok aku nggak ada yang menonjol, atau cuma 1 doang atau cuma 2 doang. Ya nggak apa-apa, memang tiap orang beda-beda pasti hasilnya. Nah, kalau ditanya apa sih love language, ini biasanya konteksnya yang dibutuhkan orang itu atau yang biasanya dia lakukan terhadap orang lain? Oke, jadi memang di salah satu jurnal yang ku baca ini ada 2 gitu ya. Jadi kita nyebutnya yang ekspresifnya, jadi yang kita berikan dan yang kita terima, dan itu bisa jadi berbeda gitu ya. Oke. Jadi Gitu. nggak melulu yang aku pengennya quality time, berarti aku harus memberikan quality time, nggak mesti kayak gitu ya Kak Wita ya? Bener, harusnya sih sebenarnya memang yang kita ekspresikan itu yang dibutuhkan oleh pasangan. Gitu. Oke, artinya memang pernah sih membaca bahwa semakin kamu mencintai atau menyayangi orang itu, ya harus pelajari love language-nya gitu ya. Bener. Oke, yang artinya kalau dalam satu hubungan, entah itu orang tua ke anak atau ke teman, harus pelajari love language-nya. Nah, gimana caranya untuk bisa tahu love language-nya dia tuh, gimana caranya Kak Wita? Sebenarnya sih paling gampang langsung ikut tesnya aja ya gitu ya. Kalau kita cari di web tuh cari aja 5 love language test tuh biasanya cari yang memang judul webnya tuh sama kayak gitu ya. Jadi memang kan mungkin banyak gitu opsi-opsinya, tapi yang langsung dari si Chapman-nya itu, dan itu gratis kok seingatku gitu. Nanti biasanya keluar dalam bentuk persentase gitu. Yang artinya memang lima love language ini hampir semua orang punya, tapi persentasenya beda-beda. Betul gitu. Jadi sangat mungkin biasanya ada 2 yang dominan gitu ya. Nanti sisanya tuh kayak berbagi rata kecil-kecil gitu. Atau mungkin bisa juga ada, ya tergantung orangnya ya, mungkin rata aja semua gitu, nggak ada yang menonjol gitu ya. Ada juga sih gitu. Jadi memang nggak usah merasa aneh kalau misalkan dites terus kok aku nggak ada yang menonjol, atau cuma 1 doang atau cuma 2 doang. Ya nggak apa-apa, memang tiap orang beda-beda pasti hasilnya. Itu gitu. penyebabnya atau faktornya yang mempengaruhi love language seseorang tuh apa aja sih Kak? Iya, biasanya pastinya yang kita persepsikan sebagai cinta ya gitu. Misalkan kalau ada anak growing up itu disayangin sama orang tuanya ya dengan hadiah-hadiah gitu. Ya of course dia merasa bahwa cinta itu sama dengan memperoleh hadiah gitu, atau memberikan hadiah gitu ya. Sebenarnya kan kalau di Chapman ini disebutnya receiving gift gitu ya, menerima hadiah. Tapi bukan berarti yang menerima hadiah ini nggak bisa memberikan juga ya gitu. Jadi biasanya kalau dia suka memperoleh hadiah, dia akan juga memberikan hadiah gitu kepada orang yang dia sayang gitu. Nah, ketika nanti pasangannya tidak melakukan hal yang sama, dia kan ya kayak kita biasa ngomong pakai bahasa Indonesia, terus tiba-tiba ada bahasa asing, kan rasanya ya namanya juga asing gitu ya. Iya, kagok gitu jadinya, dan merasa ini tuh dia sayang gak sih sama aku gitu. Mempertanyakan ya. Betul. Dan merasa kayak gue dianggap gak sih gitu ya. Oke.